Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haji Lutfianto dengan NIM 026 di podcast yang kali ini yang akan membahas tentang Toharoh yang berasal dari surat Al-Maidah dan An-Nisa. Untuk narasumbernya bisa ada dua orang, yaitu ada Mas Hendika dan Mas Toro Baskoro. Monggo kedua narasumber silakan datang. Oke, terima kasih sudah kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Para narasumber bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, monggo Mas Hendika. Terima kasih Mas Lutfi. Perkenalkan, nama saya Hendika Ridho Gunawan. Saya berasal dari UIN Salatiga semester 3 dan saya mengambil prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan di sini saya sebagai narasumber akan memberikan sedikit paparan, yaitu tentang intinya dan isinya surat Al-Maidah ayat ke-6. Selanjutnya bisa Mas Toro Baskoro. Perkenalkan dulu Mas. Terima kasih Mas Lutfi. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Toro Baskoro. Saya dari prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kandungan dari surat An-Nisa ayat 43. Oke, langsung lanjut. Oke, selanjutnya langsung saja untuk Mas Hendika untuk memberikan penjelasan tentang Toharoh dan ayatnya dari surat Al-Maidah ayat 6. Monggo Mas Hendika. Baik. Jadi sebelum kita menginjak ke materi, saya akan membahas tentang apa itu bersuci. Baik. Jadi bersuci itu berasal dari dua kata, yaitu tohirotan. Jadi tohirotan ini adalah masdarnya ya teman-teman. Jadi secara istilah atau secara terminologi, suci itu adalah menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran yang dapat membatalkan ibadah. Misalnya apa? Misalnya saya sedang sholat, kemudian saya merasa ini saya sudah kentut ataupun belum. Ketika saya menyebut lawan jenisnya, itu batal ya teman-teman. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika kita sudah wudu kemudian menyentuh lawan jenis itu kita diharuskan untuk wudu kembali karena itu sudah batal ya teman-teman. Baik, mungkin itu contohnya sekilas ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke intinya, yaitu isi dari surat Al-Maidah ayat 6. Jadi sebelum saya terisi, saya akan menyampaikan sedikit tentang asbabun nuzulnya surat Al-Maidah ayat 6. Jadi asbabun nuzulnya surat Al-Maidah ayat 6 itu adalah mengenai kisahnya Aisyah dan rombongan Rasulullah itu sedang safar ke Madinah. Yang pada saat itu Nabi itu dan pada saat itu jarak dari Mekah ke Madinah itu sangat jauh sekali. Nah, jadi dalam hadis seperti itu intinya adalah kalung Aisyah itu jatuh teman-teman ya, jatuh di gurun pasir saat itu, dan Nabi yang menunggangi unta saat itu berhenti dan turun. Jadi teman-teman, jadi pada zaman Nabi sama zaman sekarang itu beda sekali ya. Jadi kalau zaman Nabi itu ketika mau safar kemana pun, misalkan Habasyah, Madinah ataupun kemana, itu pakai unta ya teman-teman. Sudah zaman sekarang ya sudah ada motor, sudah ada mobil, ada pesawat, pokoknya ya kalau zaman dulu itu beda sekali dengan zaman kita. Kemudian singkat cerita, rombongannya Rasulullah itu kehabisan air dan logistik. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat ke-6 ini yang memuat 3 inti, yaitu ketika berwudu, tayamum, dan mandi junub atau mandi wajib. Jadi di dalam ayat ini
itu Allah menerangkan bahwa rukun wudhu itu ada 4. Kalau yang wajib wudhu itu ada 4. Mulai dari apa? Mulai dari membasuh muka. Jadi itu membasuh muka hingga seluruh muka kena air. Kemudian yang kedua itu membasuh tangan hingga ke siku. Yang ketiga adalah membasuh kepala, kepala. Kemudian yang terakhir itu adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian jika misalnya kita kehabisan air, yang itu sangat benar, ini kehabisan air dan tidak ada air dari manapun, kita dibolehkan untuk bertayamum. Jadi kalau tayamum itu cukup ada 2 gerakan saja, yaitu jadi kalau tayamum itu beda dengan wudhu, tapi intinya sama, yaitu bersuci. Jadi kalau tayamum itu menggunakan debu atau tanah. Jadi kita pakai nanti ya, kemudian kita menepukkan telapak tangan kita dengan debu, kemudian kita membasuhkan debu tersebut ke seluruh muka kita. Itu gerakan pertama. Yang kedua itu kita menapakkan telapak tangan kita ke tempat yang berbeda, misal ke sini karena dikamkan, terus kita kemudian ke sini lagi. Nah, udah. Kemudian kalau saya itu dengan meniup dulu. Jadi sebelum kita membasuhkan debu tersebut ke muka dan ke tangan kita diharuskan untuk meniup debunya dulu. Jadi meniup dulu, kemudian membasuh debu tersebut. Kalau yang kedua ini ada istilah sedikit ya teman-teman ya. Jadi itu ada yang mengatakan sampai ke siku, dan juga ada yang mengatakan cukup sampai ke pergelangan tangan saja. Baik, jadi itu teman-teman ya. Jadi intinya tayamum itu adalah ada 2 gerakan, yaitu membasuh muka menggunakan debu atau tanah yang telah kita tiup tadi, dan seluruh muka harus kena. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh tangan menggunakan debu atau tanah tadi yang telah kita tiup hingga ke siku juga boleh, ataupun juga ke pergelangan tangan juga boleh. Kemudian inti yang ketiga yaitu adalah mandi junub. Jadi kalau ini buat yang laki-laki ya teman-teman ya. Ini kalau bagian cowok laki-laki ketika junub, nah ini Allah mewajibkan kita untuk mandi wajib. Mandi wajib karena apa? Karena kalau bagian laki-laki itu ketika sudah junub dan tidak mandi wajib, nah kita mau sholat itu tidak sah teman-teman ya, karena syarat sholat kan harus bersuci. Nah, sedangkan itu kan najis seperti itu. Kemudian kita beralih ke kandungan surat ini, yaitu saya menyebutkan ada beberapa kandungan di surat ini. Yang pertama yaitu syariatnya tentang tayamum, wudhu dan mandi junub seperti itu. Dan Allah juga sudah memberikan secara terperinci tentang wudhu, tayamum itu. Kemudian yang kedua jika kita batal, kalau kita batal sepertinya ketika kita terus atau ketika kita melawan jenis ketika kita harus wudhu kembali, karena itu dapat membatalkan wudhu seperti itu. Mungkin cerita saya itu. Oke, berarti tadi sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana asbabul nuzulnya, yang ketika pas safar Aisyah kehilangan kalungnya. Yeah. Terus kalau wudhu tadi, tadi kan yang wajib ada 4 tadi mas. 4. Yang sunahnya ada berapa mas? Kalau sunahnya itu mulai dari kumur-kumur, kemudian basuh hidung, kemudian kumur. Setelah itu
membasuh telinga. Nah itu mas sunahnya. Jadi kalau yang basuh kaki kan sudah saya katakan ada 4. Jadi kalau Nah sunahnya gini aja mas, itu ada. mending digabung sekalian aja, dipraktikan mana yang basuh tangan itu sunnah atau wajib gitu mas, biar teman-teman semua kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah gitu mas. Baik. Jadi kalau kita wudhu, kita mulai dari niat dulu yang pasti, niat wudhu yang pasti. Kemudian yang kedua itu disunahkan untuk membersihkan apa saja. Swaswasari. Swaswasari. Kemudian yang ketiga itu kita kumur-kumur. Nah, kalau setahu saya itu kita buangnya air itu ke kiri ya, bukan ke kanan. Jadi kalau wudhu ke kiri. Gitu. Kalau kanan nanti gimana mas? Bedakah atau gimana? Mungkin kalau ilmu yang saya dapat dari dulu itu ketemu mas, dari kanan ke kiri itu. Kalau kanan mungkin bisa tanyakan ke yang lebih tahu. Kalau tahu saya itu ke kiri mas, bukan ke kanan. Itu harus wajib atau enggak? Kalau saya itu wajib ke kiri. Wajib ke kiri. Iya. Baru tahu ilmu ini, ilmu catat ilmu ini. Baik, setelah berkumur kita membasuh hidung. Jadi kita itu kalau kita basuh hidung itu jadi seluruh lendir di hidung itu harus kita keluarkan supaya apa? Supaya tidak mengganggu ketika sedang sholat. Kemudian yang selanjutnya itu setelah basuh hidung kita membasuh muka. Jadi seluruh muka harus terkena. Jadi mulai sini sampai seluruh muka kayak gini wajib terkena air. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada membasuh tangan dari atas ini hingga siku. Karena mungkin banyak dari kita ya teman-teman ya. Jadi kalau basuh tangan itu hanya surat gelangan tangan saja, dan itu ya kurang afdol. Jadi kalau di surat Al-Maidah ayat ini itu kita dianjurkan itu untuk membasuh tangan hingga ke siku. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kita membasuh rambut. Kalau di mazhab Syafi'i itu kita cukup membasuh 3 helai rambut saja. 3 helai sudah cukup. Ya sudah cukup. Jadi kalau begini ini pakai sikit ini udah boleh ya? Sudah boleh. Kalau di mazhab Syafi'i cukup 3 helai. Kemudian setelah membasuh rambut kita ke langkah yang terakhir, yaitu membasuh kaki hingga ke mata kaki. Jadi cuma batas mata kaki nggak ya, sampai dengkul berarti? Nggak sampai dengkul lah mas ya. Cukup sampai mata kaki aja. Ini tuh. Oke, tadi terus ada toharoh juga. Toharoh tayamum. Kalau ya. Tayamum niatnya gimana mas? Pasti kan beda sama yang itu biasa menggunakan air. Gimana mas? Kalau saya pribadi, kalau niat tayamum itu niatin tadi. Bismillah. Niat aku akan tayamum billah ta'ala. Jadi tidak harus berpakai bahasa Arab. Nggak harus berarti mas? Ya harus. Ya kalau misalnya mau pakai bahasa Arab ya nggak apa-apa. Jadi itu ya dibolehkan. Yang penting dari hati. Jadi seperti yatim Nabi ya, innamal a'malu binniyat gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh perbuatan itu bergantung pada niatnya. Tadi Mas Handika sudah menjelaskan secara detail dan rinci sekali, mulai dari pengertian toharoh, terus ada asbabun nuzul, tata cara wudhu, tata cara toharoh, dan pengertian dari tafsirnya Quran surah Al-Maidah ya mas ya? 6. Oke, berarti kan sudah Al-Maidah. Selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 43 yang dijelaskan oleh Mas Toro. Monggo mas. Oke. Ini saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 43. Di situ dijelaskan bahwasannya di Quran surat An-Nisa ayat 43 ada larangan meminum khamar dan larangan dan ini saya akan menjelaskan lagi tata cara bertayamum. Mungkin di Quran surat An-Nisa ayat 43 ini ada
kisah yang menarik juga untuk saya bahas di sini. Asbabun nuzulnya berarti ya Mas ya? Iya. Jadi asbabun nuzulnya saya pertama akan berceritakan yang tentang larangan khamr dulu ya. Jadi pada saat waktu apa namanya? Pada waktu zaman dulu ya, pada saat waktu zaman Nabi itu, sahabat Abdurrahman bin Auf pada saat itu lagi membuka jamu. Ketika di jamunya tersebut Abdurrahman bin Auf memberikan sebuah suguhan, dan suguhan tersebut itu ada khamr ya. Jadi ketika ada apa? Ketika waktu sholat datang, orang-orang di situ tuh pada mabuk. Berarti masih kena efek alkohol lagi, masih berian. Iya. Karena ya itu tadi dari khamr itu kan kayak ada sebuah kandungan alkoholnya gitu loh, yang membuat memabukkan. betul. Makanya dari itu ada sebuah larangan untuk tidak meminum khamr. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat itu ceritanya lagi perang. Habis perang, keadaan terluka, tidak boleh kena air ya. Itu kan sahabat tersebut itu mau melakukan sholat, tetapi sahabat tersebut ya emang bahasa Jawanya itu dilalah ya. Dilalah. Kulitnya terluka, otomatis kan nggak boleh kena air, dan plus kena junub. Nah, lalu sama Rasulullah katakanlah direkomendasi ya untuk melakukan sebuah tayamum itu tadi yang seperti yang dijelaskan Mas Andika. Ya sudah dikasih tutorial ya, niatnya dan lain-lain. Jadi diberikan rukhsah keringanan gitu Mas. Betul. Karena di agama Islam itu ketika ada sebuah masalah, dan ketika masalah tersebut si orang tersebut tidak bisa melaksanakan hukumnya secara ya katakanlah seperti cerita yang tadi yang orang yang berperang terluka terus junub tidak bisa melakukan sholat karena ada dua hal yang mengalami orang tersebut, maka dari hukum agama akan memberikan sebuah keringanan gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga ya mempunyai sifat yaitu maha pengampun lah ya. Jadi serba ada sebuah rukhsah lah gitulah. Jadi seperti itu tadi. Ya mungkin penjelasan dari saya mungkin seperti itu saja. Langsung lanjut Mas Sobri. Mungkin itu kalau nggak ada rukhsah itu pasti kan sangat kasihan sekali Mas. Udah perang, terus luka-luka, terus langsung wudhu kena air, wah ijab gimana rasanya ya Mas? Pasti sangat perih sekali. Maka dari itu di Islam ini ada rukhsah keringanan, jadi tidak mengharuskan saklek kalau ada junub tadi nggak harus mandi, terus nggak harus wudhu, bisa diringankan menggunakan toharah tadi. Terima kasih kepada Mas Andika tadi yang sudah menjelaskan dari toharah, tata cara wudhu, tata cara tayamum, niatnya secara baik dan benar pastinya. Terus ada masalah Basmara yang menjelaskan tentang larangan sholat saat mabuk karena bisa berakibat fatal ya Mas ya tadi ya. Betul, fatal sekali. Abdurrahman bin Auf ya. Iya. Baca sholat aja bisa ada malik-malik ya. Betul. Maka dari itu jangan meminum alkohol ya teman-teman, karena itu haram dan tidak baik untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada mas-mas semua sudah memberikan pencerahannya. Kita semua jadi cerah ini. Oke, mari kita tutup dengan podcast kali ini dengan bacaan hamdalah sana. Alhamdulillah. Oke, 11 menit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya mungkin dari teman saya, kalau ada benarnya mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Dika mungkin bisa memberikan kata-kata, Mas Dika? Penutup. Oke, penutup ya teman-teman ya. Saya mau menyampaikan satu maklumat yang itu insya Allah bisa menambah ilmu kita. Yaitu apa? Undur makola wala tangdur mankola. Artinya apa Mas? Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Asik, cakep. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan salam bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.